karena kata bersahabat masuk ke dalam verbal, yaitu kata kerja. Gabungan kata yang kedua yaitu ke puncak gunung, termasuk ke dalam frasa preposisional, karena frasa tersebut didahului oleh preposisi, yaitu kata ke. Yang ketiga, gabungan kata keindahan alam, termasuk ke dalam frasa nominal, karena terdapat kata alam yang termasuk kata nominal. Baik teman-teman, mari kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisis klausa dalam kalimat. Sebelumnya, pengertian klausa adalah bagian kalimat yang berasal dari subjek dan predikat. Nah, pada kalimat di atas, klausa pertama yaitu cuaca sedang tidak bersahabat, di mana klausa ini tergolong sebagai klausa verba transitif, yang berarti klausa verba atau kata kerja yang bersifat transitif atau bukan objek. Selain itu, juga terdapat dua klausa yang sama dengan jenis klausa verba transitif. Yang pertama, kami tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan yang kedua, kami ingin menikmati keindahan alam. Selanjutnya, mari kita menganalisis jenis-jenis kalimat dalam sebuah contoh tertentu. Untuk contoh kalimat yang pertama, yaitu saat cuaca sedang tidak bersahabat, kami tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak gunung karena kami ingin menikmati keindahan alam di sana. Kalimat ini termasuk dalam kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa di dalamnya. Di antara klausa-klausa ini dihubungkan dengan konjungsi-konjungsi, baik berupa konjungsi subordinatif maupun konjungsi koordinatif. Untuk kalimat ini yaitu klausa yang pertama atau klausa utamanya yaitu kami tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Itu adalah klausa pertama atau klausa utamanya. Dan dihubungkan dengan klausa kedua yaitu saat cuaca sedang tidak bersahabat. Di antara klausa ini ada konjungsi subordinatif, yaitu saat. Konjungsi subordinatif ini bersifat tidak setara. Kemudian untuk klausa ketiga yaitu karena kami ingin menikmati keindahan alam di sana. Klausa ini dengan klausa sebelumnya dihubungkan dengan konjungsi karena, yaitu termasuk konjungsi subordinatif, itu konjungsi yang tidak setara. Karena itu kalimat ini disebut dengan kalimat majemuk kompleks karena memiliki lebih dari dua klausa di dalamnya. Selanjutnya terdapat dua frasa nominal. Ada yang tahu nggak yang mana? Ya, benar. Frasa teman lama dan soto ayam. Kalimat kedua terdapat frasa preposisional. Kira-kira yang mana ya? Ya, benar. Frasa ke pasar. Itu terdapat pada susunan kata saya pergi ke pasar. Nah, dalam klausa ini termasuk ke dalam jenis klausa verba intransitif, yang artinya klausa dengan kata kerja yang tidak membutuhkan objek yang terdapat pada kata pergi. Selain klausa verba transitif, dalam kalimat ini juga terdapat dua klausa verba transitif. Yang pertama terdapat dalam susunan kata saya bertemu teman lama, dan yang kedua terdapat dalam susunan kata kami makan soto ayam. Lanjut ke kalimat kedua, yaitu ketika saya pergi ke pasar, saya bertemu dengan teman lama saya dan kami makan soto ayam bersama. Kalimat ini termasuk dalam kalimat majemuk kompleks, sama dengan kalimat pertama tadi. Artinya yaitu memiliki dua klausa atau lebih, dan antara klausa-klausanya dihubungkan dengan konjungsi, baik itu konjungsi subordinatif maupun koordinatif. Untuk kalimat ini yaitu untuk klausa utamanya atau klausa pertamanya yaitu saya bertemu dengan teman lama saya. Nah, itu klausa utama atau pertamanya. Kemudian dihubungkan dengan klausa kedua yaitu ketika saya pergi ke pasar. Nah, antara kedua klausa ini dihubungkan dengan konjungsi ketika, yaitu merupakan konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang tidak setara. Kemudian untuk klausa ketiganya yaitu dan kami makan soto ayam bersama. Nah, klausa ini dan klausa sebelumnya hubungan dengan konjungsi dan. Nah, konjungsi dan ini merupakan konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang bersifat setara. Karena itu kalimat ini disebut dengan kalimat majemuk kompleks, yaitu memiliki dua klausa atau lebih, dihubungkan oleh konjungsi-konjungsi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimat bahasa. Pada kalimat pertama, terdapat frasa preposisional, yaitu ilal hadika. Mengapa termasuk frasa preposisional? Karena diawali oleh preposisi, yakni dalam bahasa Arab disebut sebagai harfu jar. Baik teman-teman, mari kita berlanjut ke analisis klausa dalam bahasa Arab. Terdapat dua klausa dalam kalimat bahasa Arab ini. Yang pertama, susunan kata kanat takasuharan.
Nah, dalam bahasa Arab, susunan kata ini disebut juga sebagai jumlah ismiyah, di mana kata taqsu setelah kana yaitu berposisi sebagai isim kana dan haron sebagai khobar kana. Dan klausa yang kedua dalam kalimat ini terdapat dalam susunan kata zahabna ilal hadiqah, di mana zahaba itu termasuk ke dalam kata dengan predikat yang intransitif atau tidak merupakan objek yang dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il lazim. Yang keempat itu kalimat yang berbentuk pasrah. Contohnya yaitu kana at-taqassu harrat, artinya habna ilal hadiqati, yang artinya cuacanya sangat panas tetapi kami pergi ke taman. Kalimat ini merupakan kalimat majemuk subordinatif, yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa dan di antara klausa tersebut dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Kalimat ini yaitu kana at-taqassu harrat, yaitu klausa pertama, kemudian klausa keduanya lakinnana dhahabna ilal hadiqati. Nah, klausa 1 dan 2 dihubungkan dengan konjungsi lakinna yang berarti tapi, yaitu konjungsi subordinatif atau konjungsi yang tidak setara. Nah, klausa pertama dan 2 dihubungkan dengan konjungsi tersebut sehingga disebut dengan kalimat majemuk subordinatif. Kalimat kedua, terdapat frasa nomina, yaitu waktan muntian. Dalam bahasa Arab, frasa tersebut tergolong tarkib wasfi karena tersusun oleh sifat dan mausuf. Waktan sebagai mausuf dan muntian sebagai sifatnya. Selanjutnya ada frasa preposisional, ma'a asdiqai, karena terdapat kata ma'a yang tergolong harfu jar dalam bahasa Arab. Nah, dalam kalimat ini terdapat dua klausa. Klausa yang pertama terdapat dalam susunan kata ana sa'id, di mana dalam bahasa Arab ana sa'idun itu termasuk ke dalam susunan kata jumlah ismiyah dengan ana sebagai mubtada dan sa'idun sebagai khobar. Klausa yang kedua dalam susunan kalimat ini terdapat dalam kata qadaitu waqtan munti'an, di mana dalam bahasa Arab qadaitu waqtan munti'an itu termasuk ke dalam jumlah fi'liyah dengan kata qadaitu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata kerja verba transitif yang berarti kata kerja yang membutuhkan objek, dengan bahasa Arab yang berarti fi'il berarti. Bahasa Arab lainnya itu ada ana sa'idun, ini pada itu waqtan muti'an astiqoi, yang artinya saya senang karena saya bersenang-senang dengan teman-teman saya. Nah, kalimat ini termasuk dalam kalimat majemuk subordinatif, yaitu kalimat yang terdiri dari dua klausa dan di antara keduanya dihubungkan dengan konjungsi subordinatif atau konjungsi yang tidak setara. Untuk kalimat ini klausa pertamanya yaitu ana sa'idun atau saya senang, dan untuk klausa keduanya ada di anani pada itu waqtan muti'an astiqoi atau karena saya bersenang-senang dengan teman-teman saya. Di antara dua klausa ini dihubungkan dengan konjungsi subordinatif, yaitu anani atau karena. Nah, konjungsi ini merupakan konjungsi subordinatif atau konjungsi yang tidak setara. Karena itu kalimatnya disebut dengan kalimat majemuk subordinatif. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu ada kalimat non-verbal nih di atas ini. Nah, dan kalimatnya yaitu setelah berlari jauh, dia merasa sangat lelah dan haus. Nah, kenapa sih kalimat tersebut digolongkan sebagai kalimat non-verbal? Kita masuk dulu ke bagian pengertian kalimat non-verbal itu. Kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya itu bukan verbal. Predikatnya berupa apa? Predikatnya berupa nomina ataupun frasa nomina, adjektiva, kata sifat, atau frasa adjektiva. Kelas numeral itu juga bisa, dan juga bisa berupa frasa preposisional. Nah, kita bahas nih, kenapa kalimat setelah berlari jauh dia merasa sangat lelah dan haus. Nah, karena kata merasa itu yang sebagai predikat di kalimat ini itu lebih merujuk kepada keadaan atau kondisi, bukan pada tindakan yang nyata. Mudahnya yaitu kalimat non-verbal itu fokus pada penyampaian atau keadaan, pada perasaan, bukan pada tindakan secara aktif.